Pulau Sumatera berduka. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 3 provinsi sejak akhir November 2025 telah merenggut 174 jiwa dan membuat lebih dari 12.500 keluarga mengungsi. Ini menjadi salah satu bencana hidrometeorologi terparah yang pernah menimpa Indonesia tahun ini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto dalam konferensi pers pada Sabtu 29 November 2025 menyampaikan update terkini. Dari 3 provinsi terdampak yaitu Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, Sumut mencatat korban terbanyak dengan 116 orang meninggal dunia dan 42 orang masih dalam pencarian. Di Aceh, seperti dilaporkan Kompas.com, tercatat 35 korban jiwa, 25 orang hilang, dan 8 warga luka-luka. Sementara di Sumatera Barat, Basarnas melaporkan 23 orang meninggal, 12 orang hilang, dan 4 orang mengalami luka-luka. Total pengungsi hingga Sabtu sore mencapai 12.546 kepala keluarga yang tersebar di ratusan titik pengungsian. Bencana ini bermula dari hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Sumatera secara terus-menerus sejak 21 hingga 23 November 2025. Curah hujan ekstrim memicu luapan sungai dan tanah longsor di berbagai titik. Pada 24 November, cuaca ekstrim memicu banjir dan longsor secara bersamaan di 4 kabupaten di Sumatera Utara, yaitu Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Fisika mengidentifikasi 2 sistem cuaca yang menjadi pemicu utama. Pertama adalah siklon tropis Koto yang berkembang di Laut Sulu. Kedua adalah bibit siklon yang kemudian berevolusi menjadi siklon tropis Senyap di Selat Malaka pada 28 November 2025. Kedua siklon ini meningkatkan curah hujan ekstrim dan angin kencang di Sumatera bagian utara selama beberapa hari. Di Sumatera Utara, bencana melanda 13 kabupaten dan kota, termasuk Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Sibolga, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Mandailing Natal, Serdang Bedagai, Langkat, Binjai, Simalungun, Nia Selatan, dan beberapa wilayah lainnya. Seperti dilaporkan CNBC Indonesia, Kepala Pusat Data BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa di Tapanuli Tengah tercatat 34 jiwa meninggal dunia dan 33 orang masih dinyatakan hilang. Di Tapanuli Selatan ada 13 meninggal dan 3 hilang, Pakpak Barat 1 korban meninggal, Tapanuli Utara 3 meninggal dan 5 hilang, serta Humbang Hasundutan 4 meninggal dan 4 hilang. Kondisi di Tapanuli Tengah sangat kritis. Bupati Masinton Pasaribu menyatakan wilayahnya kini terisolasi total setelah akses jalan darat terputus. Mobilitas barang dan warga dari Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan ke Tapanuli Tengah hanya bisa dilakukan dengan berjalan kaki. Beberapa jembatan dari Tapanuli Selatan ke Tapanuli Tengah juga terputus, sementara jaringan komunikasi mengalami gangguan berat. Kapolres Tapanuli Utara AKB Erni Sitinjak melaporkan total terdapat 54 kejadian bencana di wilayahnya sejak 24 November, terdiri dari 40 longsor, 12 banjir, dan 2 pohon tumbang. Sebanyak 134 warga terpaksa mengungsi setelah rumah mereka tertimbun longsor atau terendam banjir. Upaya pembukaan akses jalan terus dilakukan agar mobilisasi personel dan logistik dapat berlangsung lebih cepat. Di Provinsi Aceh, bencana melanda 17 kabupaten dan kota dengan dampak yang sangat luas. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari, mulai 28 November hingga 11 Desember 2025. Liputan6.com melaporkan bahwa lebih dari 119.998 jiwa terdampak dan 20.759 orang mengungsi. Wilayah yang ditetapkan berstatus darurat meliputi Aceh Bekar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan Aceh Barat. Ribuan warga terdampak, puluhan kampung terendam, serta akses jalan dan jembatan terputus di berbagai wilayah, seperti Aceh Utara, Aceh Timur, Gayo Lues, Aceh Besar, Singkil, Langsa, dan Biren. Beberapa daerah mengalami hujan ekstrim, debit sungai meningkat drastis, hingga menyebabkan arus listrik terputus dan komunikasi lumpuh total. Sumatera Barat juga mengalami dampak serius meskipun jumlah korban relatif lebih rendah.
banjir bandang menerjang sejumlah wilayah termasuk Kota Padang, Padang Pariaman, pesisir selatan, Padang Panjang, Tanah Datar, Agam, Solok, Pasaman, dan Pasaman Barat. Pada Jumat dini hari 28 November, bendungan Gunung Nago di Kecamatan Pauh, Kota Padang jebol akibat tidak mampu menahan debit air yang sangat tinggi. Detik.com melaporkan bahwa jebolan bendungan ini menyebabkan banjir bandang yang semakin meluas, mengakibatkan jembatan putus, sejumlah rumah rusak, dan ribuan warga harus mengungsi. Video yang viral di media sosial menunjukkan sebuah musola hanyut terseret arus banjir di Padang Pariaman, menjadi simbol dahsyatnya bencana yang menimpa wilayah tersebut. Presiden Prabowo Subianto menyoroti faktor kerusakan hutan dan pembabatan pohon sebagai salah satu penyebab bencana yang semakin parah. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menekankan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan untuk mencegah bencana serupa terulang di masa depan.